Halo, selamat malam pemirsa. Kejaksaan Agung ini baru saja menaikkan kerjasama strategis dengan 4 operator telekomunikasi nasional untuk mengakses informasi dan juga data yang selama ini bersifat terbatas. Kolaborasi tersebut pemirsa dilakukan untuk mempermudah akses terhadap informasi dan juga menyadap informasi secara legal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun hal ini menuai polemik di tengah publik pemirsa. Sejauh mana kemudian kejaksaan memiliki kewenangan penyadapan dan apakah kemudian ini justru melahirkan potensi pelanggaran terhadap privasi publik? Malam hari ini kita akan membahasnya di Apa Kabar Indonesia Malam untuk Anda bersama saya Kenan. Dan bersama saya Vena Kintan, kami juga sudah siapkan beragam informasi menarik lainnya yang akan menemani malam hari Anda, termasuk juga dengan upaya gencatan senjata antara Israel dan juga Hamas yang belum membuahkan hasil sampai saat ini. Israel masih terus membombardir Gaza, Palestina, sementara Hamas dinyatakan siap damai dan juga siap berunding dengan syarat pemirsa, yakni penarikan penuh pasukan Israel di Gaza, Palestina. Lantas kapan terwujudnya gencatan senjata di Gaza, Palestina? Kita akan kupas tuntas untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam. Diduga mengalami gagal fungsi rem, sebuah truk kontainer menabrak 8 kendaraan lain di Jalan Raya Semarang Solo, tepatnya di Simpang Bawen, Kabupaten Semarang. Akibat kecelakaan ini, 7 orang mengalami luka-luka dan dibawa ke rumah sakit. Kejadian ini pemirsa bermula saat truk kontainer berplat nomor H9092OF melaju dari arah Semarang menuju ke Solo. Mendekati Simpang Bawen yang memiliki kontur jalan menurun, truk kehilangan kendali karena sopir tidak dapat melakukan pengereman. Sementara di depan truk berjajar kendaraan lain, baik mobil maupun motor yang sedang mengantre untuk berbelok menuju ke arah Magelang. Kencangnya benturan membuat kendaraan yang berada di depan truk kontainer ringsek dan menyebabkan sejumlah pengendara ini mengalami luka-luka. 7 korban luka yang berhasil dievakuasi oleh petugas dan warga kemudian dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan. Warga desa Tanjung Anom digegerkan dengan temuan jasad pria dalam kondisi berlumuran darah di pinggir jalan besar Tanjung Slamet Desa Tanjung Anom, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Pria tersebut tewas usai ditikam saat melerai perkelahian temannya. Video amatir rekaman warga ini memperlihatkan seorang pria dalam kondisi tidak bernyawa tergeletak di pinggir jalan. Diketahui pemirsa, pria tersebut ini bernama Agung. Dalam rekaman tersebut, jasad pria remaja itu terlihat telah ditutupi sebuah karton dan menjadi tontonan warga. Berdasarkan informasi yang didapat, korban sempat mencoba melerai perkelahian tepat di depan minimarket. Beberapa pelaku yang tidak terima perilaku Agung ini lantas langsung menikamnya di bagian leher dan kepala. Kedua pelaku yang diduga merupakan bapak dan anak berhasil melarikan diri sesaat setelah menikam korban hingga meninggal dunia. Pencarian korban KMP Tunu Pratama Jaya masih terus dilakukan. Sejumlah peralatan bawah laut dikerahkan. Tim Basarnas, TNI, dan Polri terus melakukan pencarian korban kapal Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali. Hari ini pencarian diperluas ke arah timur dan selatan Gilimanuk. Basarnas menerjunkan 2 unit perahu rigid inflatable boat untuk menyisir wilayah perairan. Sementara tim Polairut Baharkam Polri mengerahkan drone air. Alat ini diterjunkan untuk menjangkau kedalaman, mendeteksi keberadaan bangkai kapal, berikut juga korban yang masih hilang. Jarak pandang 1 meter, berarti airnya keruh. Kalau air jernih kan. Pencarian korban KMP Tunu Pratama Jaya masih terus dilakukan. Ya, berdasarkan data dari Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, 29 korban masih dalam pencarian. Data di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi tercatat 29 korban masih dalam proses pencarian, sementara 30 orang selamat dan 6 lainnya meninggal dunia.
Dalam daftar manifest penumpang pada kendaraan, ada 53 orang termasuk kru. Sementara saat ini, total korban selamat, meninggal dunia dan hilang berjumlah 65 orang. Jumlah korban dapat bertambah. Hal ini diduga karena beberapa nama penumpang KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam pada Rabu malam di perairan Selat Bali tidak masuk dalam manifest penumpang. Keluarga korban pun kesulitan mendapatkan informasi mengenai anggota keluarganya yang masih belum ditemukan. Salah satu keluarga korban yang tidak ada dalam manifest mengaku sebagian di antara mereka masuk di dalam daftar penumpang travel sehingga hanya nomor polisi mobil dan sopir travel saja yang tercatat. Suaminya Muhammad Wahyu naik apa? naik travel Naik travel mau kemana suaminya? mau ke Bali Dari? dari Singonjorong, bawa ponakannya juga 2. Warnanya 2 ya. Terus ini ada di daftar nggak nama suaminya manifest? Nggak ada, cuma data sopirnya aja. Data supirnya aja. Sejauh ini sudah datang ke sini sudah dapat informasi apa mbaknya? Belum ada informasi sama sekali. Sementara, keluarga korban melakukan tabur bunga dari atas dermaga Pelabuhan Ketapang Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Keluarga pun berdoa agar korban yang hilang dapat segera ditemukan. Untuk menghadirkan pihak operator menyampaikan empati statementnya kepada keluarga korban dan kepada seluruh masyarakat. Kita akan rencanakan karena kita juga mengacu pada IMO regulation ya, di dalam klausul IMO regulation memang harus ada pernyataan tersebut sesuai, dan kita juga wajib melakukan suatu kegiatan tabur bunga di laut. Hingga saat ini tim SAR gabungan masih mencari 29 dari 65 orang yang terdata di manifest kapal yang terbaru, sementara 36 lainnya telah berhasil dievakuasi. Tim TV One mengabarkan. Ya, kita update informasi terbaru. Sudah bergabung bersama kami Farah Manila dari Banyuwangi, Jawa Timur. Selamat malam Farah. Ada informasi apa yang bisa Anda dapatkan malam hari ini dan dibagikan kepada pemirsa TV One? Apakah proses pencarian terhadap korban yang masih terus dicari sampai saat ini sudah membuahkan hasil? Iya, benar sekali. Pada hari ini memang proses pencarian memang masih terus dilakukan. Namun setelah petang tadi ini proses pencarian dihentikan dan informasi sementara ini memang belum membuahkan hasil, termasuk dari pantauan udara tadi menyampaikan pihak-pihak terkait menyampaikan bahwa memang berdasarkan pantauan udara ini tidak sempat terlihat apapun di permukaan. Sementara berkaitan dengan arus gelombang dan cuaca ini memang terpantau sesuai dengan prediksi pada pagi hari tadi dengan gelombang maksimal 2 meter. Dan untuk itu korban saat ini yang berhasil dievakuasi ini sebanyak 36 orang dengan rincian 30 orang selamat dan 6 orang meninggal dunia, sementara 29 orang ini masih dalam proses pencarian. Data ini sesuai dengan manifest penumpang KMP Tunu Pratama Jaya. Selain itu pemirsa, saya akan ajak Anda untuk berbincang dengan Kapolres Banyuwangi berkaitan dengan bagaimana upaya pencarian di wilayah darat juga, serta bagaimana upaya yang dilakukan terhadap keluarga korban yang saat ini berada di Pelabuhan Ketapang atau ASDP Ketapang. Selamat malam Pak. Ya, selamat malam. Pak, boleh dipaparkan ini bagaimana upaya Polres setempat berkaitan dengan kondisi keselamatan warga maupun keluarga di wilayah Pelabuhan Ketapang sendiri? Ya, dari Polresta Banyuwangi memang terlibat dari awal ya sejak kejadian ini. Tentu yang pertama kita semua turut berduka cita atas musibah ini. Jadi prinsipnya Polresta Banyuwangi juga berkolaborasi karena saya sendiri ditunjuk sebagai koordinator SRU Darat, Search and Rescue Unit Darat, artinya bagaimana mengkoordinir satuan-satuan yang ada di darat untuk membantu melakukan upaya pencarian dan penyelamatan. Sejauh ini kita juga sudah melibatkan teman-teman
nelayan, tentu bekerja sama dengan teman-teman dari TNI Angkatan Darat, dari Kodim, dari Babinsa. Ini kita bergerak bersama-sama, baik yang dari wilayah Banyuwangi maupun yang ada di Gilimanuk. Dan memang sejauh ini seluruh korban memang ditemukan di wilayah Gilimanuk. Tetapi itu tidak menyurutkan semangat teman-teman yang ada di wilayah Banyuwangi untuk terus bergerak melakukan penyisiran. Yang kedua, yang perlu kami sampaikan, kami juga dalam hal ini membentuk tim trauma healing. Jadi kita sudah membentuk 5 tim, terdiri dari beberapa anggota Polwan yang memiliki latar belakang psikolog. Ini melakukan kegiatan pemulihan secara mental terhadap para korban maupun keluarga korban. Dan ini sudah berjalan sejak hari pertama ditemukan, baik yang berada di posko tempat menunggu para keluarga korban maupun sudah door to door ketika kemarin ada serah terima jenazah, kemudian ada serah terimakan ke keluarga korban, kita sudah mendatangi. Terkait itu juga kita juga mencoba mengembalikan ataupun memulihkan dari sisi psikologis ya terhadap keluarga-keluarga korban ini. Sementara itu, barangkali bisa disampaikan bagaimana sejauh ini proses trauma healing, apakah kondisi psikologis keluarga korban maupun korban saat ini sudah membaik atau justru ada hal-hal yang perlu diperhatikan? ya tentu sejauh ini kan ada sekitar 36 ya, 6 yang meninggal, kemudian 30 yang selamat dan itu sudah dikembalikan ke pihak keluarga. Sejauh ini tidak ada kendala, tetapi untuk proses trauma healing terus kita berikan kepada mereka-mereka keluarga korban yang sampai hari ini menunggu informasi kapan maupun informasi ditemukan keluarganya, yang dari tadi malam juga sudah kita fasilitasi bekerja sama dengan JM ASDP memberikan semacam fasilitas matras, selimut. Itu tentu terus akan kita lakukan pendampingan. Terima kasih banyak atas informasinya, Pak. Ya, pemirsa, tadi setelah disampaikan bagaimana upaya pencarian ini tidak hanya dimaksimalkan oleh tim SAR gabungan, namun juga upaya untuk pemulihan dan membuat keluarga korban yang berada di Pelabuhan Ketapang ini merasa nyaman sembari menunggu keberadaan informasi berkaitan keluarganya yang sampai saat ini masih hilang. Pihak Pelabuhan Ketapang ini masih menerima informasi atau membuka posko terpadu bagi keluarga-keluarga korban yang sampai saat ini masih belum melaporkan keluarganya, termasuk menyerahkan data antemortem. Demikian informasi dari wilayah Banyuwangi. Saya kembalikan ke rekan-rekan di studio. Terima kasih Farah Manila mengabarkan dari Banyuwangi, Jawa Timur. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Ratusan warga Maluku Tenggara termasuk pejabat daerah dan ASN turut mengantar jenazah mahasiswa Universitas Gadjah Mada yang tewas dalam insiden longboat terbalik di Maluku Tenggara, Maluku. Iring-iringan kendaraan terlihat menyertai keberangkatan 2 jenazah mahasiswa UGM, Eka dan Prayoga menuju Bandara Karel Satsuit Tubunlan. Tidak hanya itu, pemerintah daerah setempat pun menggelar upacara penghormatan bagi kedua jenazah sekaligus menyerahkan ke pihak UGM. Isak tangis dan duka mendalam warga beserta rekan-rekan KKN almarhum. Kedua jenazah diterbangkan menuju daerah asalnya masing-masing untuk dilakukan pemakaman. Mantan Jaksa Agung era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Abdul Rahman Saleh, mengembuskan nafas terakhirnya pada Jumat siang. Jenazah almarhum dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, Kalibata pada Sabtu siang. Prosesi persemayaman mantan Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh dilaksanakan di rumah duka di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Prosesi jenazah dilakukan secara militer yang turut dihadiri sanak saudara, para pegawai kejaksaan, serta sejumlah pejabat dan tokoh. Selanjutnya jenazah dibawa dengan ambulan ke Taman Makam Pahlawan Kalibata untuk dimakamkan. Abdul Rahman Saleh meninggal dunia pada Jumat siang. Almarhum meninggal dunia di usia 84 tahun setelah mengalami komplikasi paru jantung yang turut menyerang bagian ginjal. Ratusan driver online menggeruduk rumah salah satu pelanggan karena diduga melakukan penganiayaan kepada kekasih seorang driver online.
Kegaduhan mulai memuncak ketika ratusan massa driver online mulai memenuhi rumah pelanggan yang diduga sebagai pelaku penganiayaan di wilayah Bantulan, Godean, Sleman, Yogyakarta. Ratusan massa sopir ojek online terlibat saling dorong dengan aparat kepolisian yang tengah melakukan penjagaan. Tidak hanya itu, mereka juga merusak mobil patroli milik Polsek Godean, Sleman. Kericuhan ini dipicu karena driver terlambat mengirim pesanan kepada pelanggan dan kemudian si pelanggan diduga menganiaya sang pacar sopir ojek online yang coba memberikan penjelasan. Hingga saat ini kasus dugaan penganiayaan dan pengerusakan kendaraan petugas ditangani oleh kepolisian setempat. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto melakukan lawatan ke Brazil. Presiden dijadwalkan akan hadir dalam konferensi tingkat tinggi BRICS yang berlangsung pada 6 hingga 7 Juli di Rio de Janeiro. Presiden Prabowo Subianto bersama rombongan dijadwalkan tiba hari ini di Rio de Janeiro dengan pesawat kepresidenan. Kedatangan Presiden Prabowo disambut Duta Besar RI di Brasilia, Edi Yusuf, dan Atase Pertahanan KBRI Brasilia. Perwakilan pejabat Angkatan Udara Brasil pun turut menyambut kedatangan Presiden. Dijadwalkan besok Presiden Prabowo hadir dalam KTT BRICS yang berlangsung di Rio de Janeiro. Kemarin Menko Bidang Hukum dan HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyatakan Presiden Prabowo mungkin akan membahas insiden meninggalnya Juliana Marins dengan Presiden Brazil. Kerjasama Kejaksaan Agung dengan beberapa operator telekomunikasi terkait penyadapan menuai polemik. Baru-baru ini, Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Intelijen menandatangani nota kesepahaman atau MOU dengan 4 perusahaan layanan komunikasi swasta, yaitu Telkom, Telkomsel, Indosat, dan XL. Dengan kerjasama tersebut, Kejaksaan bisa mengakses informasi dan data yang lebih luas, yaitu rekaman percakapan dan data telekomunikasi lainnya. Kewenangan Kejaksaan yang luas mengakses informasi menyulut kekhawatiran yang kini mencuat ke publik. Kita mengharapkan ada dukungan data, informasi terkait misalnya seseorang dalam konteks penegakan hukumnya. Jadi kami juga kan mempunyai tugas-tugas terkait dengan masih banyaknya misalnya orang-orang yang berada dalam daftar pencarian orang. Nah, ini kan harus perlu ada kepastian hukum terhadap baik dalam proses penyidikan maupun dalam proses eksekusi. Sementara itu, Wakil Rakyat di Gedung Parlemen Senayan mengingatkan bahwa penyadapan yang dilakukan Kejaksaan Agung semestinya menunggu adanya undang-undang tentang penyadapan. Kami ingin mengingatkan bahwa pasal 30C dalam Undang-Undang Kejaksaan nomor 11 tahun 2021 itu mengatur bahwa penyadapan yang dilakukan oleh kejaksaan itu menunggu adanya undang-undang tentang penyadapan. Meskipun dalam norma tidak dicantumkan, tapi itu kesepakatan pemerintah dan DPR bahwa dalam rangka melaksanakan penyadapan sebagaimana yang diatur dalam pasal 30C Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia nomor 11 tahun 2021 itu harus menunggu undang-undang penyadapan yang dilakukan oleh penegak hukum. Itu sebenarnya sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi agar pemerintah dan DPR itu membentuk undang-undang yang mengatur khusus tentang penyadapan. Sebab penyadapan itu itu kan kalau tidak diselenggarakan dengan prinsip kehati-hatian, maka ini akan berpotensi menyalahgunakan kewenangan penegakan hukum itu sendiri. Lalu, sejauh mana batas kewenangan Kejaksaan melakukan penyadapan? Mengingat Undang-Undang Penyadapan belum ada, akankah penyadapan tersebut berpotensi melanggar privasi publik?
Ya, pemirsa, Kejaksaan Agung ini baru saja menaikkan kerjasama strategis bersama dengan 4 operator telekomunikasi nasional yang kemudian kolaborasi ini tujuannya untuk memudahkan akses kejaksaan melakukan penyadapan terhadap informasi dan juga data yang selama ini sifatnya terbatas. Namun pertanyaannya pemirsa, sejauh mana kemudian kewenangan kejaksaan ini melakukan penyadapan? Apakah justru ini menimbulkan potensi adanya pelanggaran privasi publik? Malam hari ini kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Tentunya ada Ibu Putu Elvina dari Komnas HAM. Selamat malam Bu Elvina, apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, terima kasih sudah hadir Bu di Apa Kabar Indonesia Malam. Dan juga hadir bersama kita Pak Nur Rohman, Wakil Ketua dari Komjak. Terima kasih Pak Nur Rohman sudah hadir, sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Dan tentunya juga nih yang punya pengalaman nih soal sadap penyadap, Mas Yudi Harahap, mantan penyidik KPK. Selamat malam Mas Yudi. Malam Mbak. Sehat ya? Alhamdulillah. Oke, baik Bu Elvina, ini soal kerjasama kolaborasi antara kejaksaan dan juga operator telekomunikasi nasional yang banyak menimbulkan polemik di tengah publik, kekhawatiran akan penyalahgunaan data pribadi Bu. Komnas HAM juga meng-capture mengenai hal ini? Ya tentu saja Mbak, karena pada saat diumumkan terkait MOU tersebut sebenarnya kita semua juga agak kaget gitu ya. Tiba-tiba kemudian kejaksaan yang punya wewenang terkait penegakan hukum melakukan MOU dengan pemerintah dengan bisnis gitu ya, kalau kita lihat seperti itu. Tentu ini menjadi tanda tanya. Kenapa? Apakah kemudian alat kelengkapan yang selama ini yang akan membantu kejaksaan itu masih kurang memadai kan gitu. Apakah kemudian misalnya kalau kita melihat Komnas HAM kan ada proses due process of law-nya seperti apa? Apakah ada mekanisme yang betul-betul diatur untuk ini? Lalu kemudian sejauh mana MOU itu akan memberikan garansi terkait keamanan privasi masyarakat, karena kita nggak tahu mekanismenya seperti apa, ada batasan apa seperti itu. Apakah kemudian dengan kewenangan kejaksaan selama proses misalnya untuk pengadilan meminta izin kepada hakim untuk melakukan penyadapan, apakah itu tidak cukup optimal gitu ya? Apakah itu tidak kemudian mendapat respon atau ada hambatan yang lain sehingga perlu dilakukan MOU? Apakah MOU tersebut berimplikasi kepada untuk memudahkan terkait misalnya mengumpulkan informasi dan lain sebagainya. Dalam konteks HAM tentu saja ada pasal terkait hal ini. Bagaimana kemudian konvenan hak sipil politik sampai kemudian ini diadop dalam undang-undang kita. Undang-undang HAM sendiri terkait pasal 32 diatur dengan sangat rigid terkait batasan-batasan dan bagaimana kemudian kerahasiaan dan perlindungan data pribadi itu dijelaskan, kecuali melalui proses hukum yang jelas, ada kemudian izin dari pengadilan dan lain sebagainya. Bahkan sampai harus meminta persetujuan dari yang bersangkutan? Ya, tentu saja, artinya kan karena kita nggak tahu sampai sejauh mana ini akan digunakan. Kita tahu bahwa provider terkait seluler dan lain sebagainya juga mereka juga nggak tahu batasan apa mereka akan comply terhadap permintaan jaksa tersebut. Nah hal inilah kemudian yang memicu keresahan publik sebenarnya. Ya kita nggak tahu apakah kemudian siapa yang akan kemudian di batasan mana yang akan dikategorikan apakah dalam proses penyelidikan, penyidikan atau sampai batas mana. Kan baik Bu Elvina, sampai situ dulu. Pertanyaannya sudah cukup banyak nampaknya yang bisa dijawab oleh Pak Nur Rohman ya. Sampai bawa catatan nih Pak Nur Rohman. Saya kebetulan wartawan, jadi sekarang nggak boleh keluar dari konteks ini. Nah itu Pak, menjawab satu persatu yang menjadi pertanyaan publik lewat Komnas HAM. Seperti apa sih mekanismenya? Ini jangan sampai dilakukan sewenang-wenang. Apakah selama ini alatnya kurang untuk melakukan fungsi intelijen? Jadi seperti ini, ketika kita melihat adanya MOU gitu kan, begitu perkembangannya, wah kaget juga, kagetnya kok sedemikian ramainya kan ya gitu. Padahal kita sama-sama tahu kejaksaan itu mempunyai fungsi penyidikan kan ya gitu, penyidikan dalam artian penyadapan gitu. PR-nya adalah seperti yang kita lihat itu di tahun 2022 itu ada 1.000 sekian buronan yang belum berhasil ditangkap gitu kan. Menangkap buronan itu bukan hal yang mudah gitu kan. Jumat kemarin contohnya, itu ada baru calon jaksa ya di Simalungun mengejar buronan, meninggal Bu. Artinya apa? Kita butuh fungsi penyadapan untuk mengejar diantaranya DPO ini gitu kan, buronan ini. Karena memang proses hukum sudah selesai, tinggal eksekusi di putusan pengadilan. Artinya mengejar buronan tersebut gitu kan biar selesai. Ada ribuan buronan yang di luar belum tentu ditahan. Dengan adanya fungsi penyadapan ini
mudah-mudahan bisa fungsi intelijen ini, penangkapan ini bisa lebih efektif. Pak Nur Rahman, memang apa sih yang kurang? Karena kan kalau kita lihat track recordnya beberapa waktu ke belakang, Kejaksaan Agung tuh mengungkap kasus yang bombastis loh Pak, dan berhasil begitu kan. Apalagi kemudian yang ingin dilengkapi atau disempurnakan dari fungsi intelijen. Penyelesaian perkara ya. Penyelesaian perkara itu bukan hanya mengungkap di persidangan tadi. Ketika sebuah diputus, si buronan ini belum ditangkap, apakah itu sudah selesai? Belum. Kemudian ada yang sekarang misalnya ada triliunan rupiah, belum diambil dari para koruptor ini. Artinya apakah sudah selesai? Belum selesai kan? Itu yang menjawab ini. Jadi senjata rahasia bagi kejaksaan untuk mengungkap. Senjata pamungkas justru ya. Senjata rahasia pamungkas. Oke, baik Pak Nur Rahman. Persyaratan yang harus diperketat. Sesuai dengan aturan perundang-undangan dan ketentuan hukum. Mas Yudi, ini kalau kejaksaan mungkin hal yang baru. Tapi kalau KPK ini kan sudah menjalani proses ataupun tahap penyadapan ini sebelumnya ya. Nah, mekanismenya tuh seperti apa sih pengalaman Mas Yudi yang lalu? Ya, yang jelas kalau KPK kan memang sudah ada langsung di dalam undang-undangnya. Bahwa penyidik dan penuntut umum itu bisa untuk melakukan untuk merekam dan menyadap pembicaraan. Jadi lawful intercept biasanya. Nah, di sini kan yang menarik ya bahwa penyadapan yang dilakukan oleh KPK kan sudah bisa dimulai di proses penyelidikan. Namun kan itu ada dasarnya memang ada di undang-undangnya KPK. Jelas tegas sekali di situ. Sehingga OTT yang dilakukan oleh KPK tentu salah satu basicnya adalah penyadapan itu. Sehingga kemudian penyadapan itu bisa diputar di persidangan. Kan kita sering, termasuk kemarin perkaranya Pak Hasto kan, ada rekaman-rekaman pembicaraan. Nah, kembali lagi ya bahwa saya memahami ya dari masyarakat, wah nanti apakah ini akan sembarang menyadap, ya kan? Nanti ada pembicaraan kita yang pribadi, privasi. Bahkan beberapa waktu ke belakang mungkin ada kasus-kasus yang niatnya mengungkap kasus korupsi, tapi justru kasus pribadi yang lain yang terungkap, Mas Yudi. Makanya disitulah perlu ditekankan masalah SOP misalnya. Misalnya siapa di dalam internal KPK yang bisa melakukan penyadapan. Dan itu harus dipisahkan supaya nggak ada abuse of power. Kalau di KPK, ya penyadapan itu kan tentu harus atas permintaan penyidik dulu. Dan penyidik nggak main sembarangan langsung menyadap gitu ya. Ini dong sadap nomor nggak bisa. Penyidik itu ya itu harus membuat surat perintah penyadapan yang dia berjenjang dari penyidik, Kasatgas, Dirdik, ya kan, Deputi Penindakan sampai ke pimpinan. Baru disetujui. Bahkan waktu Dewas waktu itu belum di judicial review ya, di MK gitu ya. Itu kita harus presentasi depan Dewas terkait dengan nomor-nomornya. Oke. Mengapa Anda menyadap ini? Apa hubungannya? Sampai persetujuannya ke Dewas ya? Betul, waktu yang sebelumnya. Ya kalau sekarang kan pemberitahuan aja. Tetapi setidaknya itu akan diuji nomor-nomor yang akan disadap. Dan harus ada hubungannya. Misalnya yang disadap ini adalah swasta yang diduga akan melakukan penyuapan. Jadi nggak bisa sembarangan misalnya, wah kita menyadap si ini, nggak bisa. Jadi harus diuji di situ. Nanti yang bagian yang menyadap itu juga bukan dari bagian Deputi Penindakan, tetapi dari kedeputian yang lain. Dan kita pun nggak bisa langsung mendengarkan sendiri, nggak bisa. Kita hanya mendapatkan, ya kan, dari sana. Apa aja, dan itu kan sudah disortir bahwa itu terkait dengan korupsi. Yang terkait dengan kasus yang akan diungkap. Jadi menurut saya bahwa, dan kan juga ada slot-slotnya ya, kan nggak mungkin tiba-tiba 5.000 nomor disadap, enggak lah, ada batasannya. Dan kemudian tadi ada challenge di situ. Dan yang paling penting adalah supaya menghindarkan abuse of power, ya, maka harus ada korelasi langsung keterkaitannya. Dan nggak bisa tuh misalnya kita ingin nyadap 5, ya kan, wah nitip 1 di sini nggak bisa. Semua harus dipresentasikan. Loh, kenapa Anda menyadap ini gitu kan? Dan itu berjenjang. Jadi menurut saya bahwa memang ya kalau di internal kan agak aman ya, bahwa penyadapan pasti ada tujuan tertentunya. Dan sebelum melakukan penyadapan juga harus ada surat perintah penyelidikan dulu yang masternya ya, yang utamanya. Cuma kan memang benar bahwa kepercayaan masyarakat ini kan agak seperti apa ya terhadap penyadapan, karena kan kita sudah banyak data bocor. Betul. Walaupun dibantah oleh pihak-pihak yang mempunyai ini ya, oh itu bukan data kami. Padahal kalau dilihat loh, cukup banyak lah Mas, artinya gitu kan fakta-fakta yang membuat publik ini khawatir, beralasan kekhawatirannya. Makanya itulah pentingnya Mbak, transparansi. Bagaimana transparansi? Pertama, apakah misalnya di manakah kewenangan yang mengatur? Ya, dan itu kan harus undang-undang, ya kan?
Misalnya kan masih ada perdebatan kan, apakah menunggu undang-undang tentang penyadapan atau tidak, itu. gitu kan? Apakah bisa dilakukan sekarang? Itu Kemudian kedua, berikutnya. apakah ini fungsi intelijen, ya kan? Seperti yang Mas bilang kan intelijen atau penegakan hukum? Karena kan kemarin kan yang MOU kan bagian intelijen kan, gitu kan? Kenapa bukan yang Jampitsus misalnya, dan sebagainya? Jadi memang banyak pertanyaan yang tentu harus dijawab supaya masyarakat paham bahwa ini bukan asal sadap, tapi ini ada aturannya loh, fullnya seperti apa. Nah, udah dibocorin pertanyaan selanjutnya akan dibahas di segmen berikutnya juga oleh Bapak Ibu selanjutnya ya, soal transparansi. Undang-undang penyadapan harus ada dulu kah, baru dilakukan, atau seperti apa mekanismenya yang jelas? Kita akan tanyakan dan kita bahas nanti pemirsa untuk Anda sesaat lagi kami kembali. Ya pemirsa, sebelum kita lanjutkan pembahasan malam hari ini, kami hadirkan dulu informasi terkait juga tentunya untuk Anda, di mana tangis duka mewarnai proses upacara penyerahan jenazah staf kejaksaan dan calon jaksa Kejaksaan Negeri Simalungun, Sumatera Utara, Renanda Primta Ginting, yang meninggal dunia terseret arus sungai saat berupaya mengejar pelaku penggelapan dana desa. Jenazah almarhum ini dimakamkan pada hari ini di kampung halamannya di Deli Serdang. Sejumlah pegawai kejaksaan hadir mengiringi prosesi pemakaman Renanda Primta Ginting, staf kejaksaan dan calon jaksa Kejaksaan Negeri Simalungun, Sumatera Utara, yang meninggal dunia karena terseret arus Sungai Silau Piasa di Kabupaten Asahan saat mengejar kepala dan bendahara desa terduga pelaku penggelapan dana desa. Ujung-ujung tenggelam. Tangis duka mewarnai proses penyerahan jenazah Sabtu pagi tadi. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejagung, Harli Siregar pun tampak hadir di lokasi penyerahan jenazah almarhum Renanda Ginting. Harli menyebut dirinya bangga terhadap dedikasi almarhum dalam menjalankan tugas. Dan tentunya ini menjadi duka yang mendalam bagi semua insan Adiaksa dimanapun berada. Dan pada kesempatan yang baik ini kami juga menyampaikan rasa bangga dan penghormatan yang tinggi kepada almarhum atas dedikasi dan teladannya. Dan ini menjadi cerminan bagi semua insan Adiaksa dimanapun berada. Sebelumnya dikabarkan Renanda Primta Ginting, 26 tahun, staf pidana khusus Kejaksaan Negeri Simalungun, hanyut terbawa arus Sungai Silau Piasa, Jalan HM Yamin Kisaran, Kabupaten Asahan, saat mengejar 2 daftar pencarian orang DPO kasus penggelapan dana desa. Saat melakukan penyergapan kepala dan bendahara desa Banjar Hulu, Simalungun, di sebuah kafe di pinggir sungai, 2 DPO ini melakukan perlawanan dan melarikan diri ke arah sungai. Renanda pun mengejar kedua target hingga turut menyeburkan diri ke sungai untuk menangkap. Kedua DPO berhasil ditangkap pegawai kejaksaan yang lain saat naik ke daratan. Namun korban Renanda tenggelam terbawa arus sungai. Jenazah korban berhasil ditemukan tim SAR gabungan Basarnas dan BPBD Asahan 3 km dari lokasi pertama korban hanyut. Dari Medan, Sumatera Utara, Alfiansyah, Ferrari Narotama, TV One mengabarkan. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan pembahasan kita malam hari ini. Tentunya ini duka bagi institusi kejaksaan, tapi juga sekaligus bukti dedikasi bagaimana kejaksaan berupaya secara optimal untuk menegakkan hukum di Indonesia, Pak Nur Rohman. Betul. Artinya dengan adanya penyadapan yang baru ini akan dilakukan oleh kejaksaan, ini akan menjawab fungsi intelijen seperti tadi disampaikan oleh Mas Yudi, atau fungsi penegakan hukumnya, atau seperti apa? Jadi gini, sebelumnya mungkin saya akan menyampaikan duka cita dulu ya terhadap Renanda. Ini kebetulan baru 2 hari ini kan, baru hari ini penyerahan. Ya itu sedikit sangat aktual ya, menggambarkan tugas dari intelijen. Karena memang DPO ini tugasnya adalah ada di intelijen. Kasus perkara korupsi ketika menjadi buronan yang mengejar itu adalah dari intelijen. Jadi memang itu tugas besarnya intelijen di kejaksaan. Karena tusinya memang demikian. Yang seperti saya sampaikan tadi sebelumnya, itu ada 1000 sekian buronan, dari koruptor maupun perkara pidana umum lainnya. Itu yang memang jadi tanggung jawab oleh intelijen di kejaksaan.
Jadi memang harapannya tidak perlulah sampai ada korban seperti ini, hanya mengejar seorang buronan, kemudian aset negara, SDM negara harus menjadi korban. Sedangkan masih banyak kasus yang perlu Betul, diungkap, masih harapannya banyak kemudian dengan penyadapan ini bisa akan mengoptimalkan, betul, mempermudah mengoptimalkan. begitu ya. Ha-ha. Nah tapi Bu Elvina, kembali lagi ketika bicara transparansi, bagaimana pertanggungjawaban kejaksaan dalam melakukan wewenang tersebut, sedangkan undang-undang penyadapannya belum ada, Bu Elvina. Seperti apa? Ya. Nah inilah yang kemudian azas kehati-hatian dalam hak asasi manusia, memastikan bahwa berbagai hak yang dilindungi oleh negara tersebut tetap dalam konteks perlindungan, apalagi Jaksa Agung bagian dari negara. Artinya kewajiban untuk pemenuhan perlindungan itu ada di situ. Nah pada saat kemudian atas fungsi intelijen tersebut tapi kemudian tidak dilakukan sesuai proses atau kemudian kalau dalam konteks ini kan begitu tiba-tiba dijelaskan atau diinformasikan kepada publik, itu tentu saja menimbulkan distrust ya. Distrust terkait ini sampai sejauh mana nih nomor-nomor kami ini bisa disadap. Itu kan tidak ada penjelasan sama sekali. Kalau dalam beberapa isu itu kan prior informed consent itu jelas ya gitu ya. Jadi publik berhak tahu sampai sejauh mana upaya untuk fungsi intelijen ini bisa menjadikan landasan memang untuk tadi upaya untuk mencari DPO dan lain sebagainya. Azas kehati-hatian dan memastikan bahwa ini sesuai dengan proses hukum itu kan menjadi penting. Kita nggak pernah tahu bagaimana mekanisme pengawasannya. Kita nggak tahu sejauh mana misalnya nomor-nomor ini misalnya digunakan untuk fungsi intelijen itu seperti apa. Kita juga nggak pernah tahu bagaimana apakah ada mekanisme komplain. Misalnya pada saat nomor-nomor tertentu yang kemudian secara acak dijadikan sebagai sasaran, ini masyarakat mau komplain kemana, kan gitu ya. Nah, sementara operator ya tadi mungkin mereka kemudian tergantung dengan kejaksaan karena maju kena mundur kena. Kondisi sekarang kan banyak kasus-kasus yang berafiliasi kepada nomor, baik itu misalnya kejahatan kemanusiaan untuk trafficking, online scamming, penipuan dan lain sebagainya, itu semua berhubungan dengan operator, judi online dan lain sebagainya. Untuk itu saja kita nggak bisa manage dengan baik sehingga masyarakat selalu menjadi korban. Transaksi perbankan, bocornya akun perbankan dan lain sebagainya, ini menunjukkan kroniknya sebenarnya bagaimana nomor-nomor yang kemudian kita serahkan kepada para operator sebagai implementator untuk hal yang seperti ini, nomor-nomor individual dan privacy tersebut ternyata itu tidak bobol juga gitu ya. Nah ini ada kecemasan di tengah masyarakat kita sampai sejauh mana ini kejaksaan akan menggunakan nomor-nomor tersebut untuk fungsi intelijen. Menurut Komnas HAM lebih baik ada undang-undang penyadapannya dulu. Nah tentu saja karena ya seperti tadi teman KPK menjelaskan itu dilakukan dengan prosedur yang ketat kan gitu ya. Cukup panjang sampai sebelumnya harus persetujuan Dewas walaupun sekarang cukup menginformasikan kan gitu ya. Nah artinya dengan cara ini kan ini memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Oh nggak bisa ya nomor-nomor saya itu main dicomot aja, main digunakan berapa nomor dan lain sebagainya. Karena kan kalau kita bicara terkait DPO kan random banget gitu ya. Nah sampai sejauh mana juga kemudian ya tadi pelibatan sampai sejauh mana perusahaan-perusahaan ini akan comply dan betul-betul mematuhi juga. Karena tidak hanya Kejaksaan Agung yang kita ingin mematuhi, tapi juga perusahaan yang dijadikan kerjasama dengan Jaksa Agung juga harus mematuhi itu. Nah Mas Yudi, kalau berdasarkan pengalaman dulu di KPK, ketika menjalankan penyadapan ini, tingkat keberhasilannya sampai berapa persen sehingga akhirnya bisa betul-betul mengungkap sebuah kasus 100% kah? Atau ini seperti apa sih untuk memperkuat bukti-bukti yang ada? Ya sudah saya sampaikan ya bahwa ketika kita ingin menyadap kan kita kan itu kan menjadi suatu petunjuk ya menjadi nanti kan jadi barang bukti elektronik hasil dari penyadapan tersebut. Dan kan yang menarik adalah bahwa kita bisa menjadikan itu petunjuk gitu ya yang kemudian kita bawa ke persidangan dan kita perdengarkan sehingga disitulah tadi benar dikatakan oleh Ibu ya bahwa nomor-nomor mana yang disadap itu kan kalau di dalam proses itu kan rahasia. Tetapi ketika dia sudah sampai proses penyidikan itu kan diperdengarkan kepada para saksi atau tersangka dan kemudian dibawa ke
persidangan. Di situ kan akan ketahuan, oh ternyata nomor ini disadap dan sebagainya. Memang inilah yang menarik ya, menjadi banyak pertanyaan. Ketika di awal nomor kita disadap itu bagaimana gitu kan. Nah, maka akhirnya kepercayaan kepada penegak hukum itulah yang menjadi nomor satu, bahwa tidak akan menyalahgunakan kewenangan. Itu saya katakan bahwa tentu ketika kita punya kewenangan penyadapan, tentu kan kita membatasi HAM orang lain. Disitulah makanya harus ketat, nggak boleh sembarang misalnya gara-gara saling kenal, nomor ini dong disadap, nggak boleh. Termasuk saya katakan bahwa teman-teman yang melakukan penyadapan, yang berikan tugas, itu mereka tidak akan berani memasukkan nomor yang akan disadap kecuali udah ada sprintnya. Jadi nggak main asal gitu kan, atau dia nggak bisa. Dan artinya semua ada supervisi. berdasarkan pengalaman presentase keberhasilannya cukup tinggi kan? Kalau keberhasilan kan cukup tinggi pada saat itu. Ya, makanya kenapa KPK sempat di tahun 2018 sampai 30 kali melakukan OTT. Namun ya sekarang saya melihat ada perubahan di tahun ini, mungkin hanya 2 gitu kan, ada operasi tangkap tangan. Kenapa ini terjadi? Itu sebabnya, maka saya sebenarnya MOU yang dilakukan oleh kejaksaan dengan provider saya setuju gitu ya. Kenapa? Karena tadi provider kan juga ingin menjaga bisnis mereka. Sehingga harus ada dasar mereka juga untuk bisa membantu ya penegak hukum, dan hal ini kan MOU dengan kejaksaan. Sebab Mbak, sekarang itu orang melakukan kejahatan itu mereka sudah tidak lagi melalui by phone, ya kan? Bahkan ya tadi saya katakan, apa, Mas Yudi? Ya mereka sudah komunikasi lisan, pertemuan di ruang tertutup, ya. Dan kemudian yang paling parah lagi adalah mereka sekarang banyak menggunakan nomor-nomor asing. Ya saya lihat aja di handphone saya ada beberapa orang kok pakai nomor asing gitu kan. Sekarang udah hal yang sekarang juga, kalau dulu kan nomor asing agak sulit. Kita harus ke luar negeri dulu, membeli di sana, ya kan, dengan ongkos, dengan pesawat gitu ya. Kemudian beli nomor asing di sana, kita buang SIM cardnya, kita pakai nomor. Ya, kemudian kalau sekarang udah ada di Indonesia banyak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sekarang juga modus-modusnya kan juga sudah berubah. Percakapan itu udah bukan lagi pakai sosial media yang biasa kita gunakan, Telegram, WA dan sebagainya. Sekarang kan udah banyak percakapan-percakapan yang hanya untuk berapa orang dibuat privat lagi. Jadi ya menurut saya bahwa sebenarnya tadi saya sepakat dengan Mas Roman bahwa ini kan salah satu yang menjadi salah satu cara ya untuk bisa menangkap para buronan. Namun ya efektivitas dan sebagainya kalau sekarang agak sulit, apalagi kalau misalnya koruptornya ada koruptor yang melek teknologi. Oke. Nah, Mas Yudi, kalau sekarang jadi agak sulit, artinya kan challenge ke kejaksaan yang baru akan melakukan fungsi atau melakukan teknik penyadapan ini akan lebih ketat lagi karena harus punya keyakinan berapa persen terhadap nomor-nomor yang akan dimintakan izin untuk disadap. Nah, kalau keyakinan, Mbak, ya kadang-kadang yang penting adalah bagi saya bukan masalah keyakinan kita ya, tapi bagaimana kita mampu menjelaskan bahwa nomor ini adalah punya kepenting. Karena kadang-kadang kita nomor ini keyakinannya kurang gitu ya. Tapi begitu ternyata banyak sekali hal yang bisa kita dapatkan dari rekaman pembicaraan tersebut. Ada juga kita yakin ternyata orang itu kan juga punya feeling juga, kayaknya nomor ini disadap nih, udah dibuang aja. Kayak gitu. Jadi memang kita nggak ada yang bisa memprediksi. Tapi yang penting ketika menyadap nomor itu, bahwa nomor itu memang ada nomor yang ada kaitannya, ada keterlibatannya dengan misalnya kalau kita mengejar buronan, ya kan? Itu seperti itu. Karena kalau masalah nanti apakah ada isinya atau enggak, kita nggak pernah tahu. Karena kadang-kadang mereka juga punya koruptor atau penjahat itu punya feeling juga. Dan kadang-kadang mereka bukan tidak kalah cerdas juga untuk melakukan tindakan-tindakan hukum. Betul ya, sekarang kan kalau mereka mendaftar ke provider dan sebagainya kan sekarang kita bisa ngelihat banyak data-data di googling aja. Kakak, ya kan, itu ada KTP NIK, daftarnya pakai punya orang. Ya kan, jadi ya mereka juga nggak kalah cerdas. Tetapi yang saya katakan bahwa terkadang kan penjahat itu kan ada apesnya juga. Kadang-kadang akhirnya kena lah kita berhasil mendapatkan misalnya ternyata dia sering menghubungi anaknya, anaknya ketahuan dapat seperti itu Mbak. Tapi sekali lagi bahwa ketika meminta nomor disadap, ya kan itu tentu harus diuji dengan hal yang sangat ini ya. Karena tadi kalau provider itu kan ketika diminta nyadap nomor ini kan dia tinggal nyadap aja, nggak ada yang namanya nggak boleh Pak, nggak ada gitu kan. Yang penting ada sprintnya. Nah, Pak Nur Rohman ini sudah mendengarkan dari yang berpengalaman terlebih dulu lah ya. Mungkin ini juga bisa dijelaskan ke publik juga mengenai MOU atau kesepakatan yang dilakukan kejaksaan oleh operator telekomunikasi ini sudah mengatur sampai sedetail itu kan, karena belum ada undang-undang penyadapannya. Ini kan baru sebatas MOU gitu kan. Jadi baru sebatas kesepahaman soal teknisnya
detailnya itu nanti belakangan kan ya gitu. Masih itu belum ada disusun turunannya, secara belum disusun. detail. Kita sepakat tadi bahwa artinya apa? Kejahatan itu kan selalu lebih maju gitu kan, lebih maju. Kita masih berpikir aturan tentang penyadapan, sementara mereka udah teknologi udah sangat familiar gitu. Jadi sebenarnya MOU ini juga sangat telat menurut kita kan ya gitu. Tetapi inilah kita tinggal MOU sudah dilaksanakan, turunannya aturannya yang lebih teknis itu segera untuk dilakukan kayak gitu sih. Artinya juga akan dikomunikasikan kepada DPR untuk Betul, dilaporkan juga betul. karena ini menyangkut kepercayaan publik. Betul. Pak Nur Rohman, jangan sampai kemudian data-data pribadi milik publik yang tidak bersangkutan juga ikut diacak-acak begitu Pak Nur Rohman. Betul. Bagaimana memberikan kepastian Jadi mengenai kepastiannya ini? gini, kita masih konsentrasi di kaitan dengan MOU ini kan masih bersifat umum gitu ya. Kaitannya teknis ini dalam proses gitu kan. Kemarin ketika komunikasi dengan Jaksa Agung juga demikian. Ini akan segera ditindaklanjuti dengan SOP-nya gitu. Ketika sudah ada SOP-nya seperti apa, tentunya kita ketika saya sebagai pengawas ya, penilai di Komisi Kejaksaan, ketika mereka melakukan pelanggaran SOP tentunya itu jadi aturan mainnya kan. Jadi ketika ada SOP-nya kita bisa melihat melakukan pengawasannya seperti apa. Ketika mereka melakukan SOP, melanggar SOP, tentunya kita bisa melakukan pengawasan, fungsi pengawasan itu. Ketika melanggar SOP tentunya etik yang turun. Ketika melanggar pidana tentunya akan dibawa ranah pidana. Oke, nah artinya ini akan jadi pintu masuk sebenarnya untuk pintu masuknya sudah ada kesepahaman dulu antara kejaksaan dengan operator telekomunikasi. Nah, kemudian bagaimana pemirsa memastikan bahwa pengawasan betul-betul dilakukan dalam pelaksanaan penyadapan ini? Kita akan hadirkan jawabannya untuk Anda pemirsa sesaat lagi. Ya, penyadapan akankah kemudian menjadi senjata rahasia jaksa? Meskipun tadi sudah disampaikan oleh Pak Nur Rohman, ini justru senjata pamungkas bagi jaksa gitu ya Pak Nur Rohman. Kalau sudah kesepahamannya sama antara kejaksaan dengan operator telekomunikasi untuk menjalin kolaborasi ini. Tapi kemudian kita tunggu nanti undang-undang penyadapannya akan dilahirkan secepat apa, dan kita mungkin berlari jauh ke depan dulu Pak, karena ini kemudian PR-nya pertanggungjawaban kepada publik. Pengawasannya juga sudah dipikirkan Pak Nur Rohman. Jadi jangan dulu ke ujung ya. Jangan dulu ke ujung. Jadi setelah MOU ini kemana kan, menyusun SOP tentunya. Makanya dengan sekarang itu kan masih tahap penggodokan untuk segera dibentuk SOP-nya seperti apa. Kemudian juga udah ada masukan-masukan. Memang di Komisi Kejaksaan saat ini lagi cukup concern terhadap penyusunan SOP ini. Kami juga menerima masukan-masukan baik yang pro dan kontra. Artinya kita sepakat ya bahwa kejaksaan itu punya fungsi, punya kewenangan melakukan penyadapan. Tinggal SOP-nya seperti apa. Karena peralatan juga kita sudah punya kan ya gitu. Jangan sampai alat yang dibeli oleh negara juga tidak difungsikan kan. Kemudian koruptornya juga asik-asikan di luar. Ada 1000 sekian yang belum ini. Tetapi tadi yang disampaikan kaitannya dengan kehati-hatian itu yang harus jadi konsen kita dalam waktu dekat ini. Betul oleh kejaksaan mengenai pertanggungjawaban itu ya. Itu yang jadi rekomendasi kita di Komisi Kejaksaan, karena memang Komisi Kejaksaan outputnya adalah memberikan rekomendasi. Artinya rekomendasinya seperti apa, kita sepakat bahwa ini kewenangannya boleh lah, tetapi tinggal SOP-nya harus yang diperketat biar tidak kesewenang-wenangannya muncul. Memberikan rekomendasi atau justru nanti juga bisa ikut melakukan audit juga tadi ya, dari internal gitu ya. Itu memang kalau secara fungsi kita mau melakukan audit itu. Oke, nah mungkin kembali lagi nih Mas Yudi, sharing experience lah. Karena ini kejaksaan kan yang baru menyusun. Fungsi pengawasannya ketika melakukan tugas penyadapan ini di KPK seperti apa sih Mas Yudi, sehingga sangat berhati-hati, tidak kemudian sewenang-wenang, tidak ada abuse of power tersebut? Ya tadi seperti saya jelaskan ya, dalam prosesnya kan berjenjang, ya kan, pre-intercept, pas interceptnya maupun postnya kan. Kalau setelah itu kan, post setelahnya itu kan tentu kan ada audit juga ya, misalnya dari dulu ada namanya pengawas internal gitu ya, dan kemudian juga diaudit oleh Kominfo juga gitu ya. Audit ini setelah melakukan penyadapan? Ya, setelah pasti dilakukan, minimal untuk mengetahui apakah sudah ada link and match-nya antara nomor yang disadap dan surat perintah penyadapannya. Ya kalau isi kan itu ada rahasia. Ya makanya tadi saya katakan bahwa nggak sembarangan bisa dibawa untuk ke persidangan misalnya. Nggak sembarangan bisa diperdengarkan kepada penyidik. Harus yang benar-benar ada kaitannya. Nah itu yang sangat penting. Karena tadi saya katakan bahwa ya penyadapan itu kan orang yang disadap kan nggak tahu dia disadap atau enggak.
Dulu kan banyak beredar yang mengatakan, wah kalau misalnya ada bunyi ngiyung-ngiyung, biasanya kita sadap gitu kan. Atau misalnya kalau ada bunyi kesek-kesek gitu kan, enggak lah gitu kan, masa sereceh itu gitu ya. Nah, jadi ya kembali lagi bahwa memang ini kan ada di suatu internal. Ya. Nah, apakah kemudian nanti undang-undang penyadapannya ini cepat atau enggak, saya pikir ini ujungnya nanti akan sama seperti undang-undang perampasan aset gitu kan. Pasti akan lama juga gitu kan. Kan kasihan teman-teman kejaksaan yang tadi udah beli alatnya, punya beban kerja yang banyak, bahkan sudah ada MOU gitu ya. Sementara saya katakan sebenarnya kalau dari provider kan mereka pasif aja. Jadi apapun yang diminta mereka pasti akan melakukan seperti itu. Nah, tapi begini Mas Yudi, ketika melakukan penyadapan ada audit tadi. Ya. Dari pengalaman Mas Yudi selama di KPK, pernah tidak sih ada temuan pelanggaran terhadap pelaksanaan tugas penyadapan? Dan kalau misalnya memang tidak ada, tapi disiapkan kan prosedur pengawasannya, ketika ternyata ada pelanggaran itu terjadi, akan seperti apa konsekuensinya? Ya tentu alhamdulillah sampai zaman saya nggak ada ya. Ya, tapi kan tentu kalau ada pelanggaran kan ada mekanisme etik kah, ya kan? Atau bisa jadi pidana, ya kan? Karena di luar tupoksinya dan bukan untuk terkait dengan proses penyidikan atau penyelidikan yang dilakukan oleh KPK. Tentu mekanisme itu ada. Cuma kan sekarang ada pertanyaan menarik ya, dan karena kan saya juga mempelajari tentang intercept gitu ya, baik di Indonesia maupun di luar negeri gitu, dari literatur. Karena menarik, apakah kemudian di undang-undang penyadapan nanti semuanya akan digabungkan bahwa misalnya untuk penyadapan yang menguji adalah peradilan, ya kan? Nah itu kan menarik nih, bukan lagi di internal gitu ya. Nah itu yang menurut saya ya ini perlu didorong juga mungkin di teman-teman Komnas HAM bahwa perlu ada mekanisme peradilan. Tapi hakim yang kemudian mengizinkan itu kan juga harus itu hakim yang bersih gitu kan. Jangan sampai hakimnya juga ternyata adalah pemain yang nantinya ketika dia dimintakan izin nomor ya malah dia membocorkan. Karena penting dari penyadapan adalah jangan sampai orang yang disadap itu tahu bahwa nomornya disadap. Kalau bocor tidak lagi jadi senjata rahasia kalau gitu. Nah Bu Elvina, itukah yang akan didorong oleh Komnas HAM, mendorong mengenai mekanisme seperti apa juga fungsi pengawasannya ketika pelanggaran terhadap tugas penyadapan ini dilakukan? Iya tentu saja, karena pada saat kemudian masyarakat diinformasikan terkait MOU, kita kan blank ya soal mekanismenya seperti apa. Bagaimana mekanisme pengawasan, bagaimana mekanisme komplain pada saat masyarakat dirugikan atas peristiwa tersebut. Nah artinya di sini kalau dalam konteks hak asasi manusia itu kan hak atas privasi itu hanya bisa diberikan pembatasan melalui undang-undang. Nah ini undang-undangnya belum ada kan gitu ya. Undang-undangnya belum ada, maka kemudian itu sebenarnya yang mendorong agar teman-teman di kejaksaan dan lain sebagainya, kita tahu beberapa undang-undang yang memiliki fungsi penyadapan, tapi itu main sendiri semua. KPK punya sendiri, jaksa nanti akan punya sendiri, BNN juga punya sendiri. Artinya ini juga menyulitkan nanti fungsi pengawasan karena sektor-sektor yang berbeda. Makanya mendorong menjadi undang-undang penyadapan ini akan memudahkan sebenarnya terkait bagaimana nanti semuanya. Dan masyarakat tadi juga merasa ya lebih nyaman kan gitu ya, ada undang-undang tersebut. Jadi ini tidak saja kemudian cukup dengan SOP misalnya sebenarnya kan gitu ya, karena tadi ada pembatasan privasi yang dilanggar. Apakah kemudian SOP itu bisa satu level dengan undang-undang yang di atasnya? Kan ini juga perlu diuji gitu ya. Sehingga tadi mekanisme terkait pengawasan internal oleh kejaksaan atau komisi kejaksaan itu seperti apa, itu yang kita belum tahu. Jadi memang Komnas HAM memiliki pandangan bahwa sebaiknya hal-hal yang terkait pengurangan penikmatan hak asasi manusia itu betul-betul kemudian dipikirkan ada dasar hukum yang kuat sehingga ya tadi tidak menimbulkan kegaduhan dan tadi distrust terhadap masyarakat tadi gitu, terhadap kejaksaan. Niat baiknya sudah ada, SOP-nya tengah disiapkan. Tinggal undang-undang penyadapan yang ditunggu untuk memberikan jaminan kepada publik atas keamanan data pribadi itu ya. Kira-kira kita tunggu nanti bagaimana DPR juga bekerja mengenai hal ini karena niatnya sudah baik, mulia begitu kan untuk menegakkan hukum di Indonesia. Terima kasih Bu Elvina, terima kasih Pak Nur Rohman, Mas Yudi, terima kasih juga malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Tentunya pemirsa, kami juga akan menghadirkan sejumlah informasi dan pembahasan lainnya untuk Anda sesaat lagi.
Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa. Seorang ayah di Purwakarta tega menganiaya anak balitanya yang masih berusia 1,5 tahun. Bahkan aksi kekerasannya itu divideokan oleh pelaku dengan tujuan berharap istrinya mau kembali ke rumah. Video aksi kekerasan dilakukan DH kepada anak balitanya ini membuat gempar warga. Aksinya sengaja direkam sebagai bentuk intimidasi terhadap istrinya yang menggugat cerai. Pelaku berhasil ditangkap polisi saat bersembunyi di hutan yang jaraknya 3 km dari lokasi penganiayaan. Akibat perbuatan keji pelaku terhadap anak kandungnya sendiri, polisi pun menjerat pelaku dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan KDRT dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Jadi untuk pelaku ini begitu tahu videonya viral, kabur di dalam hutan. Nah, makanya kita setelah adanya laporan itu langsung melakukan pengejaran kepada pelaku. Alhamdulillah siang tadi sudah berhasil kita amankan. Untuk anak itu sendiri sudah kita tangani ya. Pak, pelaku sendiri melakukan dalam kondisi sadar atau dipengaruhi oleh sadar. Seorang bocah laki-laki berumur 5 tahun ditemukan meninggal dunia di kawasan Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta, Sabtu pagi tadi. Ibu korban pun menangis histeris saat buah hatinya ditemukan tidak bernyawa dan mendapati adanya luka di bagian wajah. Mohon maaf ya, biar supaya jelas ini ya. Ya, nanti dulu ya. Bentar dulu ya. Halo. Warga sekitar Jalan Yodo 3 Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan digegerkan dengan ditemukannya seorang bocah laki-laki dalam kondisi tidak bernyawa di taman pemukiman warga. Diketahui korban adalah AZ, bocah berusia 5 tahun. Ibu korban yang sejak Jumat malam mencari keberadaan anaknya menangis histeris saat menemukan sang anak dalam keadaan meninggal dunia. Kalau dia ada orang yang nggak terima sampai lebih kayak gini. Korban ditemukan oleh seorang warga yang sedang menyapu. Ia mengira korban adalah sebuah boneka, namun setelah diperiksa ternyata seorang anak yang sudah tergeletak tidak bernyawa. Cuma saya sama Pade masih sepi. Jam 6:30. Iya, kan mau nyapu pagi-pagi masih gelap, nggak kelihatan. Jadi, ntar kalau udah kelihatan gitu. Terus anak itu mukanya gimana? Nggak lihat mukanya, saya terus nggak lihat apa-apa. Terus manggil Pade, udah nggak lihat lagi. Warga pun melaporkan penemuan jasad anak laki-laki ke pihak kepolisian. Petugas yang datang ke lokasi langsung melakukan identifikasi. Hasil pemeriksaan sementara korban ditemukan mengeluarkan busa dari mulut dan adanya luka lebam dan gosong di wajah serta bercak darah. Ngecek ke TKP dan betul ditemukan satu anak laki-laki umur kurang lebih 5 tahun ya, sedang jatuh tergeletak dan setelah dicek sudah tidak bernyawa. Saat ditemukan laporan tadi mukanya gimana ya? Nah, mukanya ada luka di bibir dan agak gosong di badan. Petugas kepolisian pun membawa jenazah korban ke Rumah Sakit Fatmawati untuk dilakukan proses autopsi sehingga dapat dipastikan penyebab kematian korban. Guna penyelidikan lanjut, kasus tewasnya bocah laki-laki berusia 5 tahun ini pun ditangani oleh Polsek Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Haikal Vandea, TV One mengabarkan. Polda Metro Jaya telah memanggil Roy Suryo untuk dimintai keterangan sebagai saksi terkait laporan soal ijazah Joko Widodo. Namun Roy tidak memenuhi panggilan. Sementara Roy Suryo CS meminta Bareskrim Polri untuk melakukan gelar perkara khusus. Kasus ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo tak henti bergulir, meski Bareskrim telah menyatakan keaslian ijazah Jokowi.
Politikus senior PDIP Bitor Suryadi mengatakan bahwa ijazah Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada milik Jokowi dicetak ulang di Pasar Pramuka yang berlokasi di Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat menjelang Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2012. Bitor menjelaskan pembuatan dokumen itu dirancang dalam pertemuan antara tim inti Jokowi dari Solo dan kader PDIP DKI Jakarta di kawasan Cikini. Kubu pakar telematika Roy Suryo pun akan menjadikan keterangan politikus senior PDIP Bitor Suryadi yang menyatakan ijazah Jokowi dibuat di Pasar Pramuka Jakarta sebagai bukti baru atau novum. Pertama, untuk kasus Bitor Suryadi ini, kami akan menjadikan ini novum, bukti baru. Nah, bukti baru ini harus menjadi perhatian khusus dari Mabes Polri maupun dari pihak Polda Metro Jaya. Nah, ini kita akan segera meminta kepada Mabes Polri, lebih khusus dari Kabareskrim, untuk menindaklanjutin bukti ini. Merespons desakan agar Bareskrim melakukan gelar perkara khusus dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi, tim kuasa hukum Jokowi menyebut ada upaya kriminalisasi terhadap Jokowi karena setelah ijazah, saat ini skripsi Jokowi juga dipersoalkan. Kalau mereka mengatakan gelar khusus harusnya dimintakan sebelumnya. Ini sekarang dari pihak Bareskrim sudah melakukan investigasi penyelidikan yang begitu luas, yang sangat komprehensif, yang seharusnya mereka senang ketika seorang pelapor melapor sesuatu diperiksa sangat komprehensif, ternyata tidak ditemukan tindak pidana. Nah, permasalahannya sekarang mereka mengatakan bahwa kok dihentikan, Pak? Ini tidak boleh dihentikan di penyelidikan, harusnya dilanjuti ke tingkat penyidikan. Inilah yang menurut kami adalah upaya-upaya kriminalisasi terhadap Pak Jokowi. Bayangkan saja, Mbak, suatu hal yang bukan merupakan tindak pidana mau mencoba dipaksakan untuk naik ke penyidikan sehingga seakan-akan itu adalah tindak pidana. Sementara pada Kamis 3 Juli 2025, Polda Metro Jaya memanggil pakar telematika Roy Suryo sebagai saksi dalam kasus pencemaran nama baik serta kegaduhan terkait ijazah palsu Jokowi. Namun, Roy Suryo tidak hadir. Sebelumnya, kepolisian juga telah memanggil 4 orang lainnya berinisial ES, K, DH, dan RF. Namun keempatnya tidak memenuhi panggilan. Saudara RS terjadwal akan diambil keterangan dalam rangka klarifikasi di tahap penyelidikan itu hari ini, hari Kamis tanggal 3 Juli. Saat ini penyelidik masih menunggu apakah hadir atau tidak hari Kamis ini ya. Roy Suryo menjelaskan bahwa secara hukum tidak ada kewajiban untuk menghadiri undangan klarifikasi tersebut. Roy Suryo CS justru bersiap untuk hadir sebagai ahli tim pembela ulama dan aktivis dalam gelar perkara khusus yang akan dilakukan di Bareskrim pada pekan depan. Kami sebenarnya siap 11.000 triliun %. Ya. Kami siap. Tapi kami sangat menghormati saran dan nasihat atau advice dari kuasa hukum kami. Karena secara hukum memang itu tidak perlu dihadiri. Tapi kami siap. Penegasan kami siap ini untuk menjelaskan bahwa kami menolak kalau besok ada narasi miring yang mengatakan kami ini mangkir. Tidak mangkir. Kami melakukan press conference hari ini itu sengaja untuk menjawab sebelumnya. Jadi bukan kami besok tiba-tiba tidak datang terus baru ngasih keterangan, bukan. Kita sudah jelaskan sebelumnya. Dan kami akan sampaikan juga pemberitahuan resmi kepada Polda Metro Jaya. Selain menghadirkan Roy dan Risma, gelar perkara khusus ini juga akan melibatkan Komnas HAM dan DPR RI. Tim TV One mengabarkan.
Ya, upaya gencatan senjata antara Israel dan juga Hamas belum juga membuahkan hasil, pemirsa. Israel masih terus membombardir Gaza Palestina. Hamas ini sempat menyatakan siap berunding, siap damai, tapi dengan catatan ada pengembalian sandera dan juga persyaratan untuk penarikan penuh pasukan Israel di Gaza Palestina. Lantas, kapan gencatan senjata ini akan terwujud? Kita akan bahas, pemirsa. Kami sudah hadirkan narasumber-narasumber dari berbagai perspektif untuk membahas mengenai hal ini. Saya akan perkenalkan satu persatu untuk Anda. Di sebelah kanan saya ini sudah hadir ada Mbak Tia Bariatul Kiptia, pengamat Timur Tengah BINUS. Selamat malam. Selamat malam, Mbak Tia, sehat? Sehat, alhamdulillah. Di sebelah Mbak Tia ini juga sudah hadir ada Mbak Astra Virginita, pakar politik internasional UI. Selamat malam Mbak Astra. Selamat malam Mbak. Oke, selain dua narasumber yang sudah hadir di studio, pemirsa, kami juga sudah terhubung bersama dengan Dr. Mea, Dr. Tonggo Meati Francisca, Ketua Tim EMT 8 Mercy Indonesia. Selamat malam Dr. Mea. Selamat malam Mbak Vena. Oke, nanti kita dengarkan ya cerita Dr. Mea yang pernah menjadi dokter di Gaza Palestina. Tapi untuk pembuka saya mau ke Dr. Tia terlebih dahulu. Dr. Tia, ini upaya gencatan senjata antara Israel dan juga Hamas belum juga ada hasil. Hamas menyatakan siap berunding, siap damai, tapi dengan catatan tersebut. Catatannya ini adalah untuk bisa mengembalikan sandera dan juga penarikan pasukan penuh. Sulit gak sih untuk terjadi? Ceasefire itu kan harus ada agreement kedua belah pihak ya. Yang namanya ceasefire baik permanen ataupun tidak, itu harus ada kesepakatan dari pihak Hamas sendiri dan juga dari pihak Israel. Kalau melihat dari apa yang diinginkan oleh Hamas, ini cukup berat. Karena tidak mungkin Israel akan menarik pasukannya dari Gaza. Jadi berdasarkan apa yang disepakati oleh Donald Trump dan Netanyahu, sepertinya saya menganalisis atau melihat bahwa kedua orang ini memang ada planning untuk Gaza untuk membersihkan. Jadi memang untuk mereka menyebutnya istilah rebuild begitu ya. Jadi membangun kembali. Artinya memang ingin membangun Gaza itu secara baru. Jadi saya tidak melihat ada indikasi bahwa memang Israel akan menyepakati kalau sampai ditarik semuanya. Kalau tawanan mungkin bisa. Dua belah pihak bisa ada win-win solution. Artinya berapa orang dari Hamas yang dilepas, berapa orang dari Israel. Seperti yang sudah-sudah based on history, itu mereka akhirnya sepakat kalau tentang tawanan. Tapi kalau menarik dalam waktu cepat, semua pasukan Israel dari Gaza itu tidak mungkin rasanya Mbak Vena. Karena apa? Tujuan Hamas untuk membersihkan, untuk Israel keluar dari Gaza berbeda dengan tujuan Israel untuk menguasai Gaza. Saya melihat ada dua nih Israel terhadap Gaza itu. Satu, dia memang ingin mengokupasi kembali. Dua, ingin mengganti rezim yang ada di Gaza. Karena Gaza ini berdasarkan election antara Fatah dengan Hamas, pemenangnya itu kan Hamas. Hamas itu partai. Ini yang sering tidak sampai pesan ini kepada publik Indonesia ya. Jadi Hamas itu adalah partai, Fatah partai, mereka election. Fatah itu disupport oleh Israel, begitu ya. Sementara pemenangnya Hamas. Makanya kenapa sekarang Israel misalnya membombardir habis Gaza, karena mereka melihat bahwa itu satu paket dengan Hamas. Walaupun secara nurani, secara rasa kemanusiaan kita terlukai. Karena sudah 60.000 itu bukan perang namanya. Kalau sudah 60.000 meninggal, kejahatan manusia. Itu betul-betul genocide itu Mbak, betul-betul dihabisi etnis ini. Dan kita harus bersuara. Di mana masyarakat internasional, UN, semua yang care terhadap Palestina, terhadap perempuan, anak-anak, karena korbannya kebanyakan anak-anak dan perempuan. Begitu. Jadi kalau misalnya Hamas ingin, nah inginnya Hamas ini kan harus dua belah pihak. Maka terjadilah ceasefire, baik permanen ataupun tidak. Saya berharap sih permanen, begitu ya. Permanen ceasefire ini jangan hanya 60 hari, kemudian dihabisi total, begitu. Jadi dalam hal ini saya melihat bahwa kedua belah pihak harus ada mediator. Harus ada mediator untuk memediasi konflik antara Hamas dengan Israel ini. Ya walaupun Amerika Serikat itu bukan mediator saya pikir, karena jelas dia ada di pihak mana secara politik internasional. Jadi saya belum ada melihat indikasi terutama ya yang tadi Mbak Vena sebutkan mengenai penarikan pasukan. Karena memang mereka ingin rebuild itu tadi, ingin membangun kembali Gaza, ingin mengeluarkan orang-orangnya, bahkan ingin mengokupasi Gaza dan mengubah sistem politik. Bisa jadi ada dua, bisa mengambil Fatah untuk menjadi pemerintahan di sana. Kemudian bisa jadi juga mengganti orangnya secara keseluruhan. Makanya kan dihabisi begitu. Nah ini yang saya kritisi. Di mana peran dunia internasional, masyarakat internasional, non-state aktor di sini dalam arti bukan negara seperti UN, seperti opini publik, seperti demonya di Amerika, demonya di Eropa, itu nothing.
Saya melihatnya begitu. Lama-kelamaan saya melihat kok tidak ada artinya, hanya di sosmed, hanya mereka teriak, hanya mereka demonstrasi. Mana hasilnya? Israel perlahan tapi pasti menghabisi semua masyarakat sipil di Gaza. Sayangnya begitu. Jadi saya melihat bahwa solusinya harus ada state actor. Negara yang punya dominasi kuat untuk bisa melakukan ceasefire ini secara permanen, bahkan menuju two state solution, jangan sampai one state solution ya, karena memang itu yang diinginkan oleh Netanyahu rezim. Oke. Satu negara. Satu negara. Iya. Negara yang paling mendominasi. Siapakah? Kalau sekarang kan Amerika Serikat ingin menjadi juru damai, penengah, tapi ya tadi sudah dikatakan malah berat sebelah mengarah ke Israel. Siapa yang sebetulnya bisa menjadi mediator dalam konflik antara Israel dan juga Hamas ini? Oke. Kalau dari sisi mediator, saya kira kita berharap ada negara-negara yang kemudian juga punya kekuatan yang kurang lebih sama gitu ya, yang bisa memainkan peran yang dominan di dalam isu Timur Tengah ini. Jadi misal kita bisa bicara berkaitan dengan bagaimana negara-negara yang besar lainnya, yang terutama yang punya hak veto ya dalam konteks ini ya, yang punya hak veto untuk bisa memiliki sense yang sangat sangat kuat terhadap krisis kemanusiaan yang terjadi di Gaza gitu ya. Menurut saya ini bisa dilakukan gitu ya. Ketimbang main satu aktor menurut saya sulit. Jadi kita harus ada kesamaan, ada koalisi yang kuat gitu ya di antara negara-negara yang punya concern untuk kemudian memainkan peran di dalam penyelesaian Timur Tengah ini. Bertumpu pada PBB tadi Mbak Tia sudah sampaikan bagaimana kemudian nyaris kita lihat PBB ini nggak punya kuasa gitu ya. Karena lagi-lagi gimana pun dominasi negara yang kuat ya secara kekuasaan global gitu ya, dikuasai oleh negara-negara terutama Amerika gitu ya, dan ini nggak bisa kita harapkan sedemikian rupa. Sampai hari ini kita nggak ngelihat UN sedemikian rupa bergerak gitu ya untuk kemudian menyelesaikan permasalahan di Timur Tengah. Jadi kalau saya lebih melihat mungkin perlu ada koalisi alternatif gitu ya untuk membangun kekuatan beberapa negara. Kalau satu negara saya nggak yakin gitu ya, kalau hanya satu negara, tapi ada beberapa negara dalam konteks ini mungkin kita bisa memperkuat. Kalau dalam konteks ini ya, kita bisa melihat misalnya bagaimana kemudian membangun jembatan komunikasi antara negara-negara Arab dan negara-negara selatan lainnya gitu ya, untuk bisa membangun komunikasi dengan Israel gitu ya. Jadi kawasan Timur Tengah diperkuat gitu ya komunikasinya, dan kemudian narasi-narasi keadilan dari perspektif Global South. Jadi saya nggak begitu melihat North ini akan, atau negara-negara utara, Amerika dan sekutunya ini pun akan bisa menyelesaikan persoalan ini dengan baik gitu ya. Jadi peran negara-negara lainnya, negara-negara selatan terutama ya, negara-negara yang kemudian punya concern terhadap Timur Tengah, bagaimana kemudian persoalan ini tidak hanya kita bicara soal bukan agama ya, tentunya lebih pada krisis kemanusiaan. Kita melihat ini dalam perspektif bagaimana Global South ya menempatkan isu ini dalam konteks solidaritas kemanusiaan gitu ya. Jadi saya lebih cenderung melihat ini tidak bisa selesai, mediatornya nggak bisa satu negara, tapi sebuah koalisi yang kuat gitu ya, yang kemudian bisa menandingi narasi-narasi yang lebih berbasis pada keadilan dan kemanusiaan gitu ya. Kalau berharap pada PBB, saya nggak yakin, karena seperti kita tahu PBB lahir dari sistem Bretton Woods, negara yang kemudian menguasainya ya negara-negara Amerika, tentu tadi sudah tidak netral ya, dan ini sangat sulit gitu ya. Kemudian kalau kita mau bicara tentang negara lain, misalnya Cina, Rusia, saya juga nggak begitu yakin bisa jadi mediator, karena sebagian besar juga main di isu Timur Tengah tidak dasar perdamaian semata. Mereka mempertimbangkan kepentingan strategis mereka, gitu ya, lebih daripada bicara tentang perdamaiannya gitu. Baik. Jadi bicara ini menurut saya mediatornya harusnya koalisi yang kuat. Oke. Terutama saya dorong negara-negara selatan, negara-negara Arab untuk kumpul bersama. Negara-negara selatan, mediatornya harus kuat itu. Harus kuat. Tapi kita juga pengen dengar ya cerita dari Dr. Mea ketika sebelumnya ini sempat berada di Gaza Palestina, melihat kondisi langsung di Gaza Palestina. Dr. Mea, bisa Anda gambarkan kondisinya itu separah apa sih ketika Anda melihat di Gaza Palestina, ketika Anda bertugas tentunya, apakah ini bisa dikatakan kerusakannya ini sudah lebih dari 90% kondisi rumah sakit terutama? Ya, kebetulan tim saya ini adalah tim 8 yang paling terakhir dari IMT Mercy. IMT itu adalah Emergency Medical Team. Kami masuk itu di tanggal 4 bulan Maret, yang pada saat itu masih gencatan senjata. Sebelum kami masuk, tadi saya setuju bahwa terjadi banyak sekali pelanggaran yang dilakukan oleh penjajah.
Sebelum kami masuk itu 2 hari sebelum masuk seharusnya masih ada gencatan senjata, tapi itu kemudian dilanggar dengan menutup blokade bantuan kemanusiaan pada tanggal 2. Tanggal 2 Maret itu sudah mulai ditutup bantuan kemanusiaannya. Lalu kemudian kami masih merasakan tuh Mbak gencatan senjata sampai tanggal 17 Maret malam hari. Kami masih merasakan bagaimana rasanya jalan-jalan ke pasar, dan kebetulan memang kami tugasnya di Gaza Utara, tepat di Rumah Sakit Indonesia. Kami masih merasakan itu segala macam hiruk pikuk. Tapi kemudian ada sekitar 3 hari sebelum gencatan senjata di stop oleh Netanyahu, itu ada kameramen yang mereka melakukan drone, mereka menggunakan drone untuk melihat keadaan sekitar di daerah Gaza Utara, tepatnya di daerah Beit Lahia atau Beit Hanun di situ. Kemudian drone-nya diledakkan oleh Israel, dan mobil yang berisikan kameramen itu juga diledakkan, dan mereka syahid dan itu masuk ke Rumah Sakit Indonesia. Itu pada saat gencatan senjata. Lalu kemudian saat gencatan senjata di stop malam hari, dini hari tepatnya tanggal 1, tanggal 18 Maret itu, yang paling terbesar korbannya karena selama 8 jam terjadi serangan bom secara terus-menerus. Itu kami luar biasa mendengarkan itu dan merasakan bagaimana getaran-getaran yang sangat hebat. Sebanyak hampir 400 yang meninggal akibat serangan dalam 8 jam saat dihentikannya gencatan senjata pada saat 18 Maret dini hari. Kemudian untuk 90% sudah pasti, terutama di daerah Gaza Utara. Kalau kita melihat mungkin film-film horor, itulah yang terjadi sekarang dan ini adalah kisah nyata. Tapi kemudian kalau di daerah, kebetulan kami untuk masuk ke dalam Gaza Utara itu kami harus melewati Gaza Selatan dulu, tepatnya daerah sebelumnya adalah perbatasan Karem Shalom. Habis itu baru kemudian kami masuk melewati menyusuri Gaza Selatan, Khan Yunis, dan karena kebetulan juga memang ada klinik di sana. Lalu kalau daerah Gaza Selatan kita masih bisa melihat pohon-pohon hijau. Tapi mungkin sekitar 60 atau 70% juga sudah hancur. Lalu kemudian kita bergerak ke arah utara yang melalui perbatasan Netzarim. Baik, Dr. Mea. Nanti kita akan melewati itu terus. Nanti itulah kita mulai melihat kehancuran dan mungkin sekarang sudah hampir 100% di Gaza Utara. Kalau Beit Hanun dan Beit Lahia sudah kosong, mungkin tinggal Jabalia dan Gaza City. Baik, Dr. Mea, tentu kami tidak bisa membayangkan Anda menyaksikan langsung kerusakan yang terjadi di Gaza, Palestina. Kami juga ingin tahu sebetulnya tantangan utama seperti apa yang dihadapi oleh para medis ketika menangani pasien dalam kondisi seperti itu. Ditahan nanti, Dr. Mea, kita akan jawab usai jeda. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Pertanyaan menggantung saya untuk Dr. Mea. Dr. Mea, singkat saja, tantangan apa yang Anda hadapi ketika menangani pasien di Gaza, Palestina dalam kondisi seperti yang Anda sampaikan, nih, kondisinya sangat rusak parah di sana? Yang pasti sebenarnya sih kami tidak ada tantangan apapun, tapi mungkin bantuan-bantuan staff seperti sarana-sarana obat-obatan dan peralatannya itu yang memang agak sedikit sulit di Gaza pada saat itu. Tapi yang pasti kami hanya meminta agar segera dibuka bantuan kemanusiaan, terutama medis ya. Medik, apalagi sekarang kita sudah dengar bahwa untuk cuci darah, peralatan cuci darah semuanya sudah di-stop kegiatannya. Itu yang karena akibat dari blokade kemanusiaan ini. Jadi mungkin memang benar tekanan dunia internasional untuk memberikan pressure kepada Israel itu paling penting sekali. Apalagi sekarang medis mulai dibidik, yang terbaru adalah Alayaham Dr. Marwan. Baik. Saya mau ke Mbak Astra kalau begitu. Mbak Astra, ini kan tadi dikatakan butuh mediator yang kuat, yang dominan. Nah, sekarang kan untuk proposal gencatan 60 hari ini kan sudah akan dikirim ke Qatar dan juga Mesir. Apakah Qatar dan Mesir ini cukup kuat untuk menjadi mediator? Saya kira untuk di kawasan cukup kuat ya, terutama berkaitan dengan Qatar kan juga dekat dengan Amerika Serikat ya. Jadi rasanya ini bisa jadi satu solusi juga, tapi bertumpu pada dua aktor ini menurut saya tidak cukup juga gitu. Tetap butuh tadi ya dukungan dari seluruh masyarakat internasional tentunya, dan juga tentu dukungan dari yang saya sebut tadi, koalisi dari tidak hanya dua negara ini, tapi bagaimana negara-negara Arab bersatu untuk melihat, dan juga tentu dorongan dari negara-negara global South lainnya untuk memastikan bahwa ini tuh terjaga, situasi terjaga, dan juga gencatan senjata yang tadi ingin dituju itu bisa tercapai gitu ya. Kalau dua negara ini saja rasanya
kuat gitu ya, punya posisi, tapi sebaiknya didukung ya secara internasional, dan juga tadi ya koalisi yang saya sebut dengan Global South tadi menjadi penting untuk melihat ini secara netral gitu ya. Jadi tidak melihat ini sebagai sebuah pertarungan geopolitik yang sedemikian rupa secara strategis, tapi lebih melihat ini sebagai krisis kemanusiaan yang harus segera diselesaikan gitu ya, dengan basis keadilan dan kemanusiaan tadi. Jadi basisnya solidaritas menjadi kata kunci menurut saya untuk membuat narasi-narasi tentang gencatan senjata ini bisa tercapai, ketimbang bicara tentang aspek geopolitiknya gitu ya. Jadi solidaritas kata kunci yang penting untuk dibuat narasinya sedemikian rupa sehingga dan Global South yang lebih netral bermain gitu ya, atau memainkan peran di dalam penyelesaian ini. Oke, solidaritas kata kuncinya. Tapi kalau dari Mbak Tia nih, adakah mungkin solusi lain yang bisa menyelesaikan ataupun agar terwujudnya gencatan senjata antara Israel dan juga Hamas? Saya awalnya optimis dengan opini publik, ya, karena berdasarkan teori di HI, opini publik itu bisa menjadikan foreign policy atau kebijakan luar negeri satu negara. Jadi ketika ada tekanan di demonstrasi di Amerika Serikat misalnya, walaupun Amerika pro terhadap Israel, tapi ternyata publiknya tidak. Banyak demonstrasi buktinya di sana. Sekarang bagaimana dengan negara Eropa? Sekarang mulai banyak demonstrasi di negara-negara Eropa. Bagaimana opini publik terbentuk di sana dan pro mendengungkan Free Palestine. Tadinya saya optimis, Mbak Vena, tadinya. Tapi kok kesini ternyata itu hanya seolah-olah teriakan di medsos begitu ya, atau hanya terjadi demonstrasi, dan itu ternyata tidak cukup mempengaruhi foreign policy-nya baik di UK, di Prancis, di negara-negara Uni Eropa ataupun di Amerika Serikat sendiri. Yang saya bilang maaf, Trump tuh agak sedikit keras kepala begitu ya. Dia betul-betul keinginan dia sendiri, tidak betul-betul pay attention terhadap opini publik yang berkembang di sana. Kecuali kalau memang itu penekanan opini publik itu luar biasa yang bisa ada istilah pemakzulan untuk Trump sendiri. Mungkin bisa itu mempengaruhi. Tapi selama itu tidak, maka itu opini publik tidak mempengaruhi. Artinya memang harus ada solusi dari state actor atau aktor negara. Di sini saya sepakat tadi yang Mbak Vena dan Mbak Azra bilang, satu Qatar, karena Qatar itu punya kedekatan dengan Hamas, punya kedekatan dengan Amerika Serikat. Artinya bisa berdialog dengan kedua belah pihak. Hanya Qatar di negara Timur Tengah yang bisa punya komunikasi baik dengan Hamas. Hamas hanya nurut dengan Qatar, nggak mungkin dengan Saudi. Secara politik global itu Saudi tidak suka dengan Hamas. Makanya saya bilang nih kepada publik Indonesia, kenapa Saudi negara Islam tidak pay attention terhadap Palestina? Karena memang yang disibukkan oleh Israel itu kan Gaza, Hamasnya, bukan Palestina secara keseluruhan. Jadi Saudi diam gitu. Nah, Mesir itu karena berbatasan, oke, itu bagus. Mesir, Qatar karena punya komunikasi politik yang baik dengan Hamas dan dengan Amerika. Tapi saya pikir Saudi bisa menekan lewat investasi Saudi Amerika. Ya. Selain Qatar dan juga Mesir, ada Saudi juga yang jadi bisa ikut. Penekanannya bukan ke Hamasnya, tapi ke Amerika. Gue tarik nih investasinya, nah gitu ya. Jadi Amerika nanti bisa menekan karena Israel itu hanya kalah oleh Amerika. Udah tidak bisa dengan yang lain gitu. Baik, tentu kita nantikan ya. Mudah-mudahan segera ada perubahan, segera ada solusi dari Israel dan juga Hamas untuk bisa sepakat gencatan senjata ataupun perdamaian, karena banyak jutaan warga Gaza tentunya yang menantikan adanya bantuan masuk dan juga kondisi ini semakin baik. Terima kasih Mbak Tia atas waktunya, terima kasih Mbak Astra, terima kasih juga Dr. Mea atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam. Ya pemirsa, diskusi kami tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Saya Vena Kintan. Dan saya Kenana pemirsa pamit undur diri. Sesaat lagi program Kabar Utama akan hadir menemani Anda bersama dengan Felicia Melinda. Akhir kata kami dari Apa Kabar Indonesia Malam pamit. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa.